Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama gue Dani dari Teknik Perminyakan 25. Di video ini gue bakal bantu bahas mengenai latihan soal bab elektrokimia. Nah, ini ada soal nih. Diketahui potensial reduksi standar sebagai berikut. Suatu sel galvani dirangkai menggunakan kawat tembaga yang direndam dalam 100 ml larutan CuSO4 1 molar dan kawat besi yang direndam dalam 50 ml larutan FeSO4 0,1 molar pada 25 derajat Celcius. Soal pertama, ini yang A ya harusnya ya. Gambarkan diagram sel galvani tersebut dan lengkapi dengan arah aliran elektron. Nah, buat soal pertama nih, aku gambarin di bawah ya. Ini jawab. Buat yang A, dia suruh gambarin diagram sel galvani sekaligus sertakan arah aliran elektronnya. Ini gini. Nah, buat sel galvani sebetulnya cukup simpel teman-teman. Kayak gini. Let's say ada 2 gelas kimia ya. Nah, kayak gini. Terus ini ada anoda dan katoda di sini. Kemudian dia saling terhubung. Nah, kita tentuin dulu ya let's say sebelah kiri ini anoda ya, yang sebelah kanan katoda. Bebas aja sebetulnya, mau dari kanan mau dari kiri bebas. Nah, tadi Fe dan Cu. Nah, sekarang sebelum kita beranjak lanjutin nomor 1, kita tentuin dulu nih kira-kira dari 2 persamaan ini mana yang merupakan anoda dan mana yang merupakan katoda. Nah, ini kan dia reaksinya reduksi ya. Berarti di sini sudah dalam keadaan enol reduksi. Nah, yang bawah juga sama. Ini juga reduksi. Tahu reduksi dari mana? Ini kan muatannya +2 ya. Ini +2. Terus Fe di sini dia solid. Jadi muatannya 0. Ini juga sama. Dari +2 ke 0. Ya reduksi, penurunan gitu. Ini juga sudah dalam keadaan enol reduksi. Nah, kalau udah dalam dua-duanya dalam enol reduksi, kita tinggal lihat aja nih. Kalau dimana si katoda ini akan selalu lebih besar dibandingkan anoda, nilai dari enol reduksinya. Jadi perlu kita tinjau di sini mana yang lebih besar. Oh, ternyata yang lebih besar itu si Cu, sehingga ini yang merupakan katoda. Sisanya ya anoda. Gitu. Nah, sekarang kita tulis di sini. Anoda berarti yang di sini tadi Fe ya, Fe2+ dengan konsentrasinya tadi 0,1 molar. Terus yang ini tadi 1 molar, spesinya Cu2+. Di sini logam Cu, di sini logam Fe dalam keadaan solid ya. Gitu, ini batas airnya. Terus dari 2 gelas reaksi kimia ini dia tuh saling terhubung, namanya salt bridge atau garam jembatan garam gitu. Fungsinya itu untuk menetralkan. Jadi di tengah-tengah sini tuh ada namanya di sini ada namanya voltmeter gitu. Nah, buat arah aliran elektron ini teman-teman harus tahu ya, harus hafal. Dia itu selalu berangkat dari anoda ke katoda gitu. Nah, kita lihat di sini mana yang anoda. Oh, tadi dari kiri, berarti arahnya dia seperti ini. Nah, ini elektron gitu. Jadi kayak dia arahnya ke sini gitu. Itu buat soal yang pertama. Lanjut soal kedua, tuliskan notasi sel untuk sel elektrokimia tersebut. Nah, notasi sel dia tuh template-nya kayak gini. Ini yang B ya.
kayak gini. Yang di sebelah kiri dia tuh reaksi oksidasi atau anoda gitu aja deh. Anoda. Terus dia tuh dipisahkan oleh jembatan garam. Notasinya kayak garis yang double gitu. Terus di sebelah sini dia katoda, reaksinya reduksi. Nah, untuk urutannya kita tuh kayak gini. Solid, kemudian liquid, jangan di atas deh, kasih warna merah di bawah. Solid, liquid, gas, aqueous gitu. Terus dia dipisahkan oleh yang ini kebalikannya berarti aqueous, gas, liquid, solid. Nah, ini kan untuk dia fase yang berbeda. Jadi tiap ada fase yang berbeda dalam satu sistem yang sama, anoda atau katoda, dia itu dipisahkan oleh satu garis seperti ini jika dia berbeda fasa. Nah, kalau dia fasanya sama gimana? Tinggal dikasih koma aja gitu. Kalau ada fasa lain ya udah tinggal dikasih kayak gini aja gitu. Oke? Nah, terus tadi dari reaksinya kayak gini. Fe2+ tambah 2 elektron menjadi Fe. Berarti ada Fe solid di situ. Sehingga di sini Fe, kasih warna biru aja. Fe solid, kemudian strip 1 Fe2+ dalam satuan aqueous. Nah, ini penting teman-teman untuk menuliskan fasanya, fasa atomnya atau ionnya gitu. Nah, biasanya dia itu juga disertai oleh penulisan molaritasnya. Sebentar. Molaritasnya. Nah, sini biasanya 0,1 molar. Kayak gitu. Jadi ada beberapa sumber yang dia menuliskan, ada yang enggak. Tapi memang baiknya dituliskan aja. Oke, menghindari pengurangan poin gitu. Lanjut, buat yang katoda sekarang, berarti dia hampir mirip. Dia kebalik kayak tadi, aqueous, gas, liquid, solid. Jangan lupa tuliskan fasanya dalam konsentrasinya 1 molar. Terus diikuti oleh fasa solidnya. Nah, kayak gini. Ini jawaban yang benar untuk notasi sel nomor 2 ini, yang B gitu. Nah, sekarang yang ketiga, tuliskan reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia tersebut. Nah, buat yang nomor 3 nih, yang C, tadi kan reaksinya kayak gini. Di awalnya reduksi semuanya kan, Fe aqueous tambah 2 elektron menjadi Fe solid. Terus Cu2+ dalam fase aqueous tambah 2 elektron menjadi Cu solid. Ya. Nah, di sini kita cuma menentukan reaksi ya. Berarti nggak perlu nilai dari enol selnya, enol reduksinya. Maka oh iya, ini kan belum ini ya. Ini kan tadi sebagai katoda. Ya, ini sebagai anoda. Nah, teman-teman harus tahu kalau di anoda dia tuh reaksi yang terjadi adalah oksidasi. Sedangkan untuk katoda dia itu terjadi reaksi reduksi gitu. Oksidasi ini peningkatan bilangan oksidasi, kemudian reduksi dia itu pengurangan gitu. Nah, kira-kira buat yang reaksi atas ini Fe, apakah dia sudah memenuhi sebagai suatu reaksi yang oksidasi? Ternyata enggak. Di sini dia +2 ya. Dia menjadi 0. Dia masih reduksi di situ. Sehingga perlu kita balik. Ini setelah kita revisi, jadi Fe solid menjadi Fe2+ dalam fase aqueous tambah 2 elektron. Nah, terus untuk ini dia kita cek dulu. Dia kan harus reduksi ya.
Cu2 plus dari plus 2 menuju Cu0. Plus 2 ke 0 dia kan turun. Berarti benar reduksi. Jadi reaksinya, persamaan reaksinya gak perlu kita apa-apakan lagi. Gitu. Tambah 2 elektron menjadi Cu solid. Nah, untuk saling menjumlahkan ya, kita tuh harus melihat jumlah elektron ini, dia tuh harus sama gitu. Nah, kebetulan banget nih di sini plus 2, di sini juga plus 2. Nah, syarat dia bisa dicoret, dieliminasi, dia tuh harus harus spesi yang sama dalam fasa yang sama dan di ruas yang berbeda. Ini kan di sebelah kanan tanda panah ya. Sedangkan yang di ini dia tuh di kiri tanda panah. Sehingga dia dalam ruas yang berbeda, bisa kita eliminasi gitu. Sehingga untuk persamaan reaksinya jadi Fe solid tambah Cu2 plus aqueous menjadi Cu solid tambah Fe2 plus aqueous gitu. Nah, kalau teman-teman hitung di sini, dia itu punya muatan yang sama, sebelah kiri plus 2, kanan plus 2. Jadi inilah jawabannya gitu. Nah, penting di sini teman-teman untuk menuliskan dari fasanya gitu. Karena biasanya setiap nggak ditulis fasa tuh bakal -1. Tuh. Dosen ITB biasa kayak gitu. Nah, sekarang yang 4, yang D. Hitung potensial sel E-sel untuk sel galvani di atas. Nah, kalau teman-teman ngelihat E-sel di sini bukan E0 sel. Jadi ada 2 jenis ya. Yang pertama E0 sel, yang kedua E-sel. Nah, bedanya apa? Bedanya itu cuma di bukan pangkat sih ini. Subscript 0 di sini. Dia itu menandakan dalam keadaan standar. Gitu. Sedangkan kalau dia nggak ada nolnya di atas kayak gini, berarti dia bukan dalam keadaan standar. Oke? Gitu aja sih bedanya. Nah, kalau teman-teman ditanya E-sel, berarti langsung kita kepikiran yang namanya persamaan Nernst. Persamaan Nernst. Karena kayak there is one only gitu. Hanya satu dan itu aja persamaan yang bisa menentukan E-sel. Dimana persamaannya adalah E-sel sama dengan E0 sel minus RT per NF ln Q gitu. Nah, ini aku jelasin lagi di bawah. Tadi persamaan Nernst ya. Persamaan P titik gitu aja biar cepat. Nernst. Dia itu persamaannya E sel sama dengan E0 sel minus RT per NF ln K. Nah, buat persamaannya tadi kan kita udah tahu ya kayak gini. Oke, aku jelasin dulu. Untuk R ini dia itu suatu konstanta, nilainya 8,314. Dia kilojoule per mol ya kalau nggak salah ya. Tuh, terus bukan kilojoule per mol, joule per Kelvin kali mol. Nah, ini baru bener. Sorry. Terus buat T ya sama aja, dia suhu, temperatur dalam satuan Kelvin. Kita nyesuaiin di sini. Kawan Kelvin juga Kelvin gitu. Tapi biasanya nggak ada Celsius sih, apalagi Fahrenheit. Jadi kayak cuma Kelvin aja gitu. Jadi teman-teman nanti kalau dikasih data suhu, jangan lupa untuk dikonversi ke dalam Kelvin. Nah, lanjut, N di sini bukan mol ya, tapi dia jumlah elektron yang digunakan. Cara taunya gimana? Cara taunya dari persamaan reaksinya. Jadi kan tadi kita mengeliminasi 2 elektron di sini ya. Berarti yang dipakai itu 2 gitu. Bukan 4 ya, bukan dijumlahin, tapi 2. Gitu. Nah, untuk F yaitu dia konstanta Faraday. Nilainya kalau di lebih rinci itu 96485 kalau nggak salah. Tapi di ITB biasanya pakai 96500 untuk penyederhanaan. Nah, sekarang kita di ITB,
Kita pakai ini aja, oke? Nah, sekarang hitung. Oh, tadi kita belum hitung nilai N0 selnya ya. Kita hitung dulu nih. N0 sel, kalian udah tahu kan persamaannya? N0 reduksi dari katoda dikurangi N0 reduksi dari anoda. Nah, kenapa ini minus gitu? Karena sejatinya tadi kan kita membalik ini ya, membalik persamaan ini karena dia belum oksidasi. Dia masih reduksi di sini. Plus 2 ke 0 kan masih penurunan, masih reduksi. Jadi kita perlu balik. Nah, ketika kita membalik suatu persamaan di elektrokimia, dia tuh bakal mengubah tanda dari nilai N0 reduksinya menjadi negatif. Menjadi berbalik tanda gitu. Dikali min 1 lah intinya. Sehingga di sini min N0 reduksi anoda atau N0 reduksi katoda ditambah E0 oksidasi anoda gitu. Tapi yang dua ini jarang sih. Jadi kayak untuk menghindari kesalahpahaman kita pakai yang atas aja. Nah, tadi buat yang ini si katoda 0,342. Sedangkan yang ini kan tadi kita balik ya persamaannya. Dia menjadi berbalik tanda. Yang awalnya negatif jadi positif gitu. 0,342 0447. 0,342 dikurangi minus 0,407 tadi ya. 447, sorry. Nah, maka akan kita peroleh dia itu sebesar berapa ya? Jujur belum hitung. (0,342) tambah 0,447. Kita dapatnya 0,789. 0,789 volt. Nah, terus untuk K di sini dia itu ekspresi dari kesetimbangan dari reaksi nomor berapa tadi? Nomor C. Nomor 3 yang udah kita hitung. Nah, berarti suatu kesetimbangan kan dia ekspresinya kayak gini. Produk dibagi dengan koefisien dibagi reaktan dibagi koefisien. Nah, di sini kan produknya cuman Fe ya. Ya, emang CO memang produk, tapi kan dia bukan dalam fase atau liquid, aqueous. Jadi yang masuk ke dalam ekspresi kesetimbangan tuh cuman si aqueous ini dan gas. Jadi ini menjadi Fe2+ konsentrasi ya. Pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi si Cu2+ gitu. Nah, kita udah dapat semuanya nih. R-nya tahu, dia kan konstanta ya. Jadi ya udah tau lah. K-nya juga kita udah tahu, tinggal masukin aja berapa molaritasnya. Terus N-nya tahu 2, F-nya juga tetapan. NaOH sel juga kita udah dapat. Nah, nanti dapat nilai SL-nya. Setelah kita hitung nih nilai SL-nya, ribet banget sih. Hitung-hitung ginian 0,789 min R-nya dia 8,314 dikali T-nya 298. Ya nggak sih? T-nya ini pada 25 derajat Celcius. Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Buat konversi dari Celcius ke Kelvin, ya itu tuh Celcius sendiri ditambahin sama 273 sehingga dapatlah derajat Kelvin gitu. Nah, ini kan 25 ya. Masukin aja 298 gitu. Berarti buat perhitungan ya udah aku masukin deh. Minus 8,314 dikali 298 dibagi N-nya 2 ya, kali 96.500 dikali, nah ini K-nya tadi konsentrasi si Fe-nya ini ya 0,1, Cu-nya 1. Jadi kita hitung aja di sini
pakai ln ya. Ya, pakai logaritma natural. Kali ln 0,1 dibagi ln 1 dibagi 1 kayak gini. Nah, nanti setelah teman-teman hitung 2 kali 96.500 dikali ln 0,1. Nah, nanti dapatnya kurang lebih sekitar 0,8 diperoleh di sini. Sel sama dengan 0,8185 volt. Nah, ini kalau kalian beda dapatnya berarti kalian salah. Gitu. Yang sekarang. Yang yang ini ya. 5. Ke dalam setengah sel yang berisi larutan besi Fe2 pada sel galvani di atas ya, ditambahkan 50 mili larutan NaOH sehingga terbentuk endapan FeOH2. Nah, setelah kesetimbangan tercapai, dilakukan pengukuran potensial sel dan diperoleh data 1,175 volt. Tentukan nilai KSP FeOH 2 kali. Jadi kan tadi kita udah gambar nih nilai dari bukan nilai, bentuk dari sel galvaninya. Yaitu logikanya kayak gini. Ya, soal cerita mah dibayang-bayang aja. Nih, tadi kan si Fe ini, si larutan Fe ini kan terpisah ya. Terpisah, ini satu, ini satu. Nah, buat si Fe ini dia tuh dicemplungin apa tadi? Nah, ditambahkan 50 mili NaOH 0,5 molar. Nah, dia ditambahin ya, kasih warna merah biar kelihatan. Kayak gini, ini NaOH 50 mili. Tadi 0,5 ya, 0,5 molar. Nah, terus dia tadi bilangnya terbentuk endapan FeOH 2 kali. Nah, setelah kesetimbangan tercapai dapat segini. Oke. Berarti si NaOH ini dia tuh bakal mempengaruhi Fe. Mempengaruhinya di mana? Dari nilai molaritasnya. Jadi kan tadi disuruh nentuin, ntar biar gak lupa, nentuin KSP dari FeOH 2 kali. Nah, buat reaksinya kurang lebih kayak gini. Fe berapa sih? 2 plus ya? Fe2 plus aqueous ya, tambah NaOH. NaOH ya aku terus OH aja lah ya. OH min sebanyak 2 dalam fase aqueous. FeOH 2 kali aqueous kayak gini. Nah, terus tadi kan bilangnya dia NaOH, berarti buat mol si NaOH sendiri dia kan sama aja kayak mol kebalik. Nah, kayak gini. Mol si OH min dia kan sebanding nilainya dengan mol dari NaOH. Nilainya adalah 50 mili kali 0,5 molar. Dapat nilainya berapa itu? 5 kali 5 25 milimol. Nah, terus buat si Fe nih, mol Fe2 plus itu tadi berapa mili ya? Ini 50 mili dan 0,1 molar. Berarti 50 mili dikali 0,1 molar. Dapatnya 5 milimol. Nah, sekarang kita reaksikan dua-duanya. Kita ada mula-mula, reaksi, dan sisa. Seret. Mula-mulanya tadi 5. Ini 25 ya kan? Nah, kita bandingkan antara dua ini. 5 dibagi koefisien 1 dibandingkan dengan 25 dibagi 2.
Ini kan 5 dibanding dengan 12,5. Nah, kan lebih kecil ini ya, lebih kecil Fe. Berarti dia akan habis lebih dulu. Makanya dia berperan sebagai reaksi pembatas. Ini minus 5. Nah, ini minus 10. Dari mana minus 10? Dari dikali 2 di sini. Oke? Sehingga ini bakal habis, ini bakal sisa 15. Di sini awalnya nggak ada karena produk, di akhir terbentuk sebanyak 5. Gitu. Di sini plus 5 karena ya di sini perbandingannya 1:1 kan. Gitu deh. Tapi ingat ini dalam milimol. Jangan kekecoh ya. Terus buat nyari KSP FeOH 2 kali kan, wait, berarti bentar, FeOH 2 kali ini harusnya solid gak sih? Solid ini pak. Ya gitulah. Berarti buat nyari KSP FeOH 2 kali itu ya, kan dia reaksinya kayak gini ya. Reaksi kelarutan kan dia kayak gini. Di dalam fase solid dia kayak gini. Wait, dia reversible ya. Nah, terus dia FeOH 2 Fe2 plus dalam fase aqueous tambah 2 OH min dalam fase aqueous. Sehingga KSP-nya itu sama dengan Fe2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi dari OH min kali 2. Gitu. Nah, buat si molaritasnya kan kita udah tahu nih. Bentar, itu mol. Berarti buat molaritas dari OH min, dia ini molnya yang tersisa dibagi dengan volume. Nah, kalian jangan terkecoh ya. Volumenya itu volume, kan ini udah dalam satu larutan, satu wadah. Berarti volumenya itu bukan 50 mili, itu enggak. Tapi 50 mili ditambah dengan volume dari Fe tadi. 50 tambah 50. Karena dalam satu wadah tuh awalnya 50. Lu tambahin lagi 50, sisanya bakal kekumpul 100 kan di situ. Bukan 50 lagi. Sehingga dibaginya adalah dengan 100 mili. Kita peroleh 0,15 molar gitu. Nah, buat Fe tadi kan ini habis ya. Kita gak bisa menyimpulkan, gak bisa ngambil konsentrasi Fe dari sini saja. Kita perlu mencari melalui persamaan Nernst. Nah, tadi kan udah diketahui nilainya segini, 1,175 volt. Ini untuk reaksi yang sepaket, yang kayak gini gitu. Bukan reaksi yang ini doang. Sehingga buat mencarinya, tadi nilai NSL-nya itu 1,175. Sama dengan nilai NaOH cell-nya ya masih sama. Nggak ngaruh ke situ, dikurangi R-nya tadi 8,314 dikali T-nya 298 dibagi 2 dikali 96.500 dikali. Nah, berarti ini ln Fe yang kita cari dibagi 1. Nah, 1 dari mana? 1 dari ini. Tadi kan reaksinya kayak gini ya, Cu2 plus aqueous tambah Fe solid jadi Fe2 plus aqueous tambah Cu solid. Karena tadi yang aku bilang, kita nilai SL-nya itu sepaket gitu. Masih reaksi yang Cu dengan Fe. Berarti ya Fe2 plus dia sebagai produk yang di atas, Cu2 plus dia sebagai reaktan yang di bawah. Nah, satu ini berarti konsentrasi dari Cu. Kalau nggak percaya nih, lihat nih, 1 molar si Cu. Oke, gitu. Ini gua hapus saja. Jadi ini dapat konsentrasi Fe2 plusnya itu sekitar berapa ya? 8,734 kali 10⁻⁻⁵ molar.
Nah, kalian coba hitung. Berarti kan udah dapet nih konsentrasi masing-masingnya. Jadi kayak kita tinggal masukin aja ke dalam persamaan yang ini. Tinggal dikali aja terus dipangkat 2. KSP-nya FeOH 2 kali ini sama dengan nilainya itu 734 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 0,15 kuadrat. Dapat deh berapa itu? Ya singkat cerita lah, dapatnya 1,9655 65 kali 10 pangkat min 5 gitu. Ini final jawaban kita tuh. Nah sekarang soal terakhir. Lempeng besi dengan luas permukaan 1 cm kubik akan dilapisi dengan tembaga secara elektrolisis dengan ketebalan 1 kali 10 pangkat min 3. Berapa jam proses elektrolisis berlangsung jika digunakan arus sebesar 0,1 ampere? Diketahui kerapatan logam tembaga adalah 9 gram per cm. Tadi berarti bukan kubik ya. Sorry, ini cm persegi. Sorry guys, udah ngantuk. Berarti ini kerapatannya 9 gram per cm kubik. Nah, kalau ini gimana caranya? Kalau kayak gitu, bentar. Buat nyari si ini kan, kalian tahu persamaan Faraday nggak? Persamaan Faraday. Harusnya udah tahu ya. Kalau nggak tahu berarti nggak nyimak di kelas. Dengan Faraday, dia itu persamaannya ada 2, F sama dengan mol dari elektron ya dikali elektron. Satu lagi F sama dengan Q dibagi sama konstan Faraday-nya 96500. Nah, Q di sini yaitu ini I dikali waktu T dibagi 96500 gitu. Terus berarti karena kita nggak usah nyari F ya, jadi kita langsung hubungin aja dua-duanya. N kali E sama dengan I kali T. N dikali E sama dengan I dikali T per 96500. Karena kita mau nyari, bentar, berapa jam ya? Waktu ditanya. Berarti kita sedikit memanipulasi dari persamaan ini. T sama dengan N dikali E dikali 96500 dibagi dengan I. Satuannya ampere ya ntar. Itu arus ya. Nah, besi logam. Kita kan ini beda konteks ya sama soal yang di atas. Jadi kayak kita nyari molnya dulu nih. Molnya dari mana? Dari Rho sama dengan massa per volume. Volume kan dikasih tahu tadi ya. Ini luasnya. Buat si lempeng besi ya let's say bentuknya balok lah ya. Berarti massa langsung aja gua ubah jadi mol dikali massa molar. Dari mana? Dari sini. Massa sama dengan kok gua ulang sih? Mol sama dengan massa dibagi massa molar. Nah, buat nyari massa berarti tinggal dikali aja dong. Dapet deh ini. Itu. Dibagi volumenya. Volumenya buat balok kan berarti luas alas ya dikali tinggi gitu. Luas alas atau luas permukaan sama aja. Nah, ini berarti Rho-nya tadi kan dikasih tahu ya 9. Molnya yang kita cari dikali massa molar. Nah, massa molarnya dengan tembaga. Dengan tembaga. Berarti kita make si massa molar tembaga ya. Ya iyalah, karena kan di sini kerapatan logam tembaga bukan si Fe. Cu itu 63,5 ya. Ya. Gila, masih ingat aja. 63,5
dibagi luas alasnya 1 cm pangkat 1 meter persegi, cm persegi dikali 10 pangkat min 3. Nah, mereka kan udah sama nih. Ini dalam senti, ini juga dalam senti. Jadi nggak perlu kita ribet-ribet konversi gitu. Kita peroleh nilai molnya. Kok di sini sih? Gak apa deh, ntar gue lanjutin lagi di bawah. Kita dapat molnya sekitar 1,142 kali 10 pangkat min 4 mol itu. Terus setelah kita dapat molnya, tinggal kita substitusi aja ke sini gitu. Ini gue langsung substitusi aja. E-nya kan 2 tadi ya. Ntar gak usah bikin page baru, bikin memo penuh. N-nya 2 ya, tadi kita pakai 2 elektron. Terus I-nya dikasih tahu di sini 0,1 ampere. Tinggal kita masukin aja situ. Nih ya, di sini. Berarti N-nya tadi panjang lagi. 1,142 kali 10 pangkat min 4 dikali E-nya 2 dikali 96.500 dibagi I-nya 0,1. Nah, dapat deh T-nya itu sama dengan 274. Tapi dalam detik, dalam second. Diminta dalam apa? Dalam jam. Cara konversinya gimana? Dibagi 3.600. Diperoleh deh nilai T-nya. Bentar, gue belum hitung nih. 274 dibagi 3.600. Dapatnya 0,076 jam. Hours gitu ya. Nah, itu jawabannya buat poin yang terakhir gitu. Itu aja dari aku buat bab elektrokimia. Thank you.